I can tell you want me. Turn it up, turn it up. I can show you how. Take it out, take it out.
makin terkecoh nanti kalian bicara antara faktanya, datanya atau opininya. Kemarin Bapak bilang juga psikologis dan Iya, maksudnya dalam artian 90% opini itu tidak bisa dijadikan kepercayaan yang mutlak. Jadi pada akhirnya itu opini yang diselimuti oleh fakta. Opini itu satu, kemudian diselimuti oleh fakta-fakta. Apa tujuan dari fakta yang banyak itu? Untuk meyakinkan pembaca, untuk membuat pembaca setuju dengan apa yang disampaikan. Makanya teks tutorial ini juga banyak digunakan orang dalam sisi gelapnya ya sebagai penggiringan opini publik. Jadi orang-orang yang memiliki kepentingan pribadi nanti mengunjungi media-media massa, nanti buat sebuah perjanjian atau sebuah kesepakatan, nanti menaikkan sebuah isu sebagai penggiringan opini, sebagai bentuk penggiringan opini. Ya nantinya orang-orang akan setuju terhadap apa yang disampaikan oleh tim redaksi. Makanya kita harus hati-hati terhadap opini yang tak berdasar, opini yang mempunyai data, tapi biasanya berdasarkan teknikal itu hanya melihat dari sisi saja, satu sisi yang mendukung. Jadi tulisan-tulisan tersebut sengaja dibuat untuk mendukung opini kita tanpa membawa sisi lain. Kalau misalnya dikritik, kita kan bawa sisi-sisi yang berbeda ya. Sisi apa? Sisi pendekatan itu dari sosial kan, misalnya nanti sisi yang sana, sisi yang di kanan itu kita bawa supaya objektif. Tapi kalau di editorial dia satu sisi saja, yang memang benar-benar membuat orang lain akan setuju terhadap pendapatnya. Nah itu berkaitan dengan opini. Kemudian ini yang tentang IP itu ada 4 ya, menjelaskan, kritis, persuasi, dan ujian. Jadi Bapak juga ada sampaikan ini. Jadi ada isinya yang merupakan persuasi yang mengajak orang lain setuju. Kemudian ada juga ujian dalam hal ini kenapa dia harus membuat ujian? Karena tim editor itu ketika membuat teks tutorial itu kan cakupannya besar, cakupannya udah nasional dan internasional. Mereka sangat mudah untuk tergelincir oleh kalimat-kalimat yang terlalu benar, sehingga harus ada ujian untuk membereskan itu, harus ada ujian untuk menyimpangkan itu, supaya orang tidak terlalu tersinggung dengan apa yang mungkin tidak ada masuk ujian, tapi kalau kira itu perlu kan ini tidak ada juga masuk ujian untuk tidak ya, tapi penyebaran paham saja. Visual itu berarti dia akan menuliskan penulis tutorial itu akan menuliskan rentetan peristiwanya, dia akan menjabarkan apa yang terjadi atau perkembangannya seperti apa, supaya orang pembaca itu supaya pembaca lebih jelas tentang sebenarnya apa sih yang terjadi, apa yang latar belakangnya, sehingga jelas dulu konteksnya apa. Kemudian baru disampaikan argumennya. Argumen ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ini dari sisi penulis, itu tidak awal. Kemudian ada saran nanti. Tapi kan di akhirnya juga menyampaikan saran. Nah, nanti di saran itu ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan oleh penulis editor. Ya, kalau mohon untuk catatan, tolong dibuat skenario mungkin, tolong dibuat mungkin, sehingga saya ini, karena itulah penolong kalian nanti untuk nilai, karena tugas kalian kan juga banyak. Kemudian, tidak perlu catat sekarang, kan sudah memberikan PPT-nya ya, jangan nanti catat di rumah, atau kapan kalian bisa, dan jelas. Kalau mas sebenarnya fleksibel aja sih. Yang jelas sebelum ujian kan harus tentukan dari enggak ujian bahasa Indonesia. Tapi kalau kan sih pasti karena kan pendapat bapak sama bapak ibu kadang bisa berbeda. Itu bisa cepat lebih baik, secepatnya lebih baik. Nah, tapi kalau berarti kalian mengumpulkannya
sebelum ujian Bapak akan kasih nilai sesuai dengan hasilnya, bisa ada evaluasinya. Nah, sebelum ujian bahasa Indonesia 1 hari sebelum ujian. Soal dalam ujian itu udah pasti nggak jauh-jauh beda dengan perbedaan-perbedaan, karena kita kan ada bahas 4 materi ini. Ada soal kerja, soal kerja oke, kita anggap berbeda dari teks ini. Teks itu bisa ada di sana teks esai, teks sejarah, teks editorial, kemudian ada juga kita singgung sedikit artikel. Nah, empat ini kan harus tahu bedanya apa. Dan biasanya bedanya pasti dari situ. Tidak perlu dihafal, yang jelas kalian paham dulu bedanya apa dan paham tujuan dari pembuatan teks itu apa. Kalau kalian sudah bisa membedakan masing-masing teks, Bapak percaya kalian bisa jawab soal. Yang pertama itu adalah pernyataan pendapat atau masalah. Yang kedua ada argumentasi. Yang ketiga ada gagasan ulang. Nah, apa yang membedakannya dengan esai kalian kira? Karena strukturnya ini mirip dengan esai kan? Struktur yang mirip dengan esai. Apa bedanya? Ya apa? Ya apa di sana? Ada apa di gagasan ulang? Kesimpulan. Ya apa? Apa ya? Kalau di esai kesimpulannya itu ini. Kalau di tutorial gagasan ulang itu ini. Jelaskan supaya kita paham. Ada? Kalau nggak ada, Bapak cepat aja. Kalau di esai itu memang tujuan dari penulis pembuat esai memberikan informasi atau memberikan pendapat terkait suatu hal yang terjadi yang menarik minat penulis. Kan mulai jelas sebenarnya. Nah, kalau di editorial dia sudah memberikan pendapat, dia sudah memberikan informasi, dia memberikan data-data dan bukti. Di akhir, di penegasan ulang ini, di akhir sekali pokoknya, nanti dia berikan kalimat seperti ini. Bagaimana menurut kamu? Berikan tanggapanmu. Nah, jadi tujuan dari teks editorial itu dibuat adalah untuk mengajak orang lain yang dalam hal ini pembaca untuk berdiskusi, untuk memberikan pandangan, untuk membicarakan sesuatu tren yang dibahas itu, sehingga ada nanti solusi bersama yang diamini oleh banyak orang. Kalau di esai tidak ada yang seperti itu, karena memang menulis esai hanya ingin memberikan informasi, hanya ingin memberikan pendapat tanpa minta pendapat orang lain. Kalau ada orang lain yang merasa tidak setuju dengan pendapat esai itu, ya udah buat esai lain yang menanggapi esai yang dibuat oleh esai itu. Tapi kalau di editorial, kalau kita tidak setuju dengan pendapat penulis teks editorial, bukan berarti kita langsung buat teks editorial yang lain kan? Karena nggak bisa. Jadi kalau kita tidak setuju ya udah berikan tanggapannya, berikan komentarnya. Seperti itu. Sama dengan artikel mirip juga dengan esai. Penulis artikel dia akan berikan informasi yang biasanya lebih rinci dibanding esai. Lebih rinci, lebih informatif, lebih faktual juga, lebih diuji. Dan di akhir dia tidak memberikan kalimat yang mengajak orang lain untuk berdiskusi. Dia memang benar-benar hanya memberikan informasi, pendapat sesuai minatnya dia. Kalau misalnya orang lain tidak setuju atau ingin memberikan tanggapan, ya udah buat teks artikel lain. Karena penulisnya juga beda kan. Kalau esai dan artikel, penulisnya bisa siapa saja. Tapi kalau editorial, itu penulisnya kan cuma media massa atau media informasi yang berkaitan dengan perusahaan. Nah, itu dia bedanya, struktur. Kemudian dari segi kebahasaan,
Itu kemarin udah singgung juga sedikit tentang ini. Ada yang tahu nggak apa itu kalimat retoris? Itu udah pernah Bapak tanyakan ya? Enggak ya? Apa? Apa contohnya? Apa? Apakah bulan? Sebenarnya itu susah sih, karena masih banyak perdebatan tentang itu. Apa? Nah ya, nanti ini bisa. Atau misalnya, apakah orang itu adalah manusia? Dia udah bilang orang di awal, tapi dia masih pertanyakan apakah dia manusia. Itu kalimat retoris. Jadi kalimat pertanyaan, emisi pertanyaan yang jawabannya udah ada di pertanyaan itu, atau yang jawabannya sudah benar-benar terjawab oleh siapa saja. Siapapun akan menjawab hal yang sama. Itu kalimat retoris. Dan kalimat retoris biasanya banyak digunakan di teks editorial supaya orang lain secara psikologis setuju dengan apa yang disampaikan. Kalimat retoris ini juga banyak digunakan dalam kalimat atau dalam kata-kata motivator. Kalau kalian pernah dengar motivator berbicara, dia juga banyak menggunakan kalimat-kalimat retoris untuk secara psikologis membuat orang lain setuju atau membenarkan apa yang disampaikan. Jadi kalau di teks editorial nanti dia berikan dulu pernyataan pendapat, pernyataan masalah, dikasihnya opininya, dikasihnya pula data-datanya, baru nanti di akhir dia buat sebelum mengajak berdiskusi dia sampaikan pertanyaan retoris untuk melengkapi tujuan dia dalam menuju orang lain. Nah, itu retoris jawaban ABC ya. Nah, kalimat deduktif berarti dia di awal paragraf dan isinya itu kita pernyataan umum. Contoh, Yosia adalah juara umum sekolah mondial. Hal itu terjadi, itu pernyataan umum. Kalimat itu, Yosia adalah juara umum sekolah mondial. Itu pernyataan umum dan itu kalimat deduktif. Kemudian disambungnya lagi setelah itu, hal itu terjadi. Yosia menjadi juara umum sekolah mondial. Hal itu terjadi, itu kalimat keduanya ya. Hal itu terjadi karena Yosia sering mengikuti kompetisi di luar sekolah. Selain itu, dia juga aktif dalam pembelajaran dan tidak pernah terlambat datang ke sekolah. Nah, itu adalah kalimat khusus. Jadi ada kalimat umum, ada pernyataan umum, ada pernyataan khusus. Jadi kalau di deduktif ingat aja umum dulu baru khusus. Nah, kalau induktif sebaliknya. Abang nggak ya? Obvious itu kali. Kalau induktif sebaliknya, Yosia sering mengikuti kompetisi nasional di luar sekolah. Yosia juga sering ke sekolah tanpa terlambat. Yosia juga apa misalnya? Tidak pernah. Yosia juga selalu mengerjakan PR tepat waktu. Hal inilah yang membuat Yosia menjadi juara satu atau juara umum di sekolah mondial. Nah, itu dibalik. Jadi yang awalnya kalimat Yosia menjadi juara umum di sekolah itu di awal paragraf, tapi akhirnya diletakkan di akhir. Nah, itu merupakan kesimpulan. Jadi pernyataan khusus dulu, baru pernyataan umumnya. Pernyataan umumnya yang tadi itu Yosia juara umum di sekolah mondial. Paham ya? Itu menjadi soal. Nah, Pak, ya. jadi yang biasa sering kalau pada tak apa itu kalimat khusus, hal bila di Yosia jual itu kalimat induktif. Ulang. Yosia sering lomba dan tak melakukan itu kalimat khusus. Hal bila di Yosia juara itu pernyataan umum. Ya. Jadi kalau pernyataan umum itu identik dengan apa namanya ya? Penjelasan dan biasanya terbagi dalam beberapa poin-poin. Poin-poinnya kan ya. Jadi karena induktif itu di akhir paragraf. Ya,
kalimat induktif itu di akhir paragraf yang berisi tentang kesimpulan. Saatnya istirahat. It's time to have a break. Nah, ini ya, kita ada soal juga. Kalau kita cukup di sini saja, kita tidak ada belajar lagi ya. Silakan nanti dilengkapi saja catatannya. Kalau ada yang tidak dimengerti, bisa dijawab oleh Bapak dan pribadi tentang apa yang ditanya. Kita tidak sempat mereview 4 bab, tapi nggak apa-apa, karena yang seperti itu soalnya udah kasih gambarannya seperti apa. Jangan lupa di soal itu juga ada TPS, dan TPS itu pasti menyangkut dengan istilah-istilah. Jadi kalau ada istilah-istilah tertentu itu tolong dihafal. Contohnya Pak? Contohnya sebutan untuk orang yang menulis esai. Ya pokoknya istilah-istilah seperti itu. Ya. Kita harus tahu kayak langkah penting atau Enggak. semua itu enggak. Enggak. Makanya Bapak skip aja yang ini karena tidak ada masuk soal. Mandi babnya atau bab dulu kan? Bab lain kayaknya juga tidak ada. Makanya kan Ya. Dan silakan istirahat. Terima kasih atas waktunya dan selamat pagi. Ada yang nggak hadir? Ada yang nggak hadir? Masuk semua ya? harus banget kayak gini. Oke. Agak yang jauh beda. Sangat kuat sekali. Cara Jelaskan salah satu maksud dari tulisan teks adalah memberikan pandangan pembaca atau pendengar terhadap isu yang saat itu berkembang. Jelaskan apa maksudnya kalimat tersebut, memberikan penilaian informasi dari sebuah masalah yang sedang dibicarakan sehingga pembicara baca apa ya namanya gitu bina aku coba tahu peristiwa yang nanti ya besok aku konteks editorial adalah dan sekarang apa ya semua ya. atau ciri dan ada membaca teks editorial dapat dilakukan kepeningkatan menangkap teks itu kayak macam selamat pagi pengertian editorial sinonim dengan tajuk rencana, opini yang berisi pendapat dan seterusnya. Suatu media sebagai institusi terhadap suatu tema yang memiliki kapasitas untuk melakukan riset. Opini apa ini ketoprak? Ketoprak makan paling enak dengan Indomie. Kalau pendapat sebaliknya, menurut saya makanan ketoprak apa? Maksud dari tulisan editorial adalah mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang masalah yang dibicarakan.
Kalau gitu kok itu kasihnya saya udah depannya kalau dulu saya sendiri nggak ada. Menjelaskan isu pengembangan kota-kota mewujudkan pengetahuan kalau konsep Indonesia melakukan berbagai Bapak belum kasih PPT yang penting, jadi kita bisa Yang itu ya.